Oke, berarti si jin itu bisa digolongkan atau dikategorikan dalam istilahnya media cetak juga bisa ya? Betul. Fisik Fisiknya yang pastinya fisik. Dituangkan dalam sebuah kertas gitu kan? Betul. Ide gagasan yang dituangkan dalam sebuah kertas. Mungkin. Ya, kalau ditilik lagi dari sisi politisnya bahwa penegasan Zin itu sebagai lawan atau bukan lawan ya, jadi sebagai bentukan sikap dari perlawanan ke media-media mainstream. Yes, saya Sion. Saya Yev, Son of Brun, another untold story. Yeah. There is power in the factory, power in the land, power in the hand of the worker. But it's all amount to nothing if together we don't stand. There is power in the union forever defending our rights. Down with the black leg, all workers unite. But our brothers and our sisters from money far our lives. There is power in the union. Oke, jumpa lagi di Sound of Brun, another untold story. Kali ini kita udah mencapai Ki. Episode berapa sekarang Ki? 52 atau 53 ya. Dan malam ini saya duduk di sini sendiri ya, tanpa rekan saya Abdul Sion. Jadi Sion lagi ada halangan sekarang, dia lagi ada kerjaan di luar negeri, baru balik lagi nanti tahun depan kayaknya ya. Dan sekarang seperti Sion bilang, kita kedatangan teman ngobrol istimewa dari mana ya? Club Zin ya? Club Zin Bandung. Club Zin Bandung. Oke, langsung aja diperkenalkan. Siapa aja nih teman-teman kita, kiri kanan kiri. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk waktunya untuk diundang di podcast ini. Saya mewakili teman-teman dari Club Zin Bandung bersama rekan saya. Oh, langsung jawab. Reka Nugraha. Saya sama Deden mulai mengaktifkan kembali Club Zin. Club Zin ya? Ya. Kabar kalian ngapain aja sekarang? Sibuk ngapain nih kira-kira? Sibuk mah ya biasa untuk terus bisa survive gitulah. Survive ya? Survive biasalah, dan mencoba mengaktifkan lagi aktivisme yang dulu sempat terbengkalai, seperti mengorganisir lagi atau maintenance lagi arsip-arsip Zin bersama mereka juga di mata-mata Zin arsip gitu. Ya. Masih berhubungan dengan si literasi sih, selain untuk survive ya masih untuk mengaktifasi lagi di komunitas lah. Komunitas ya? Ya. Kalau saya paling mencari nafkah udah pasti. Ya. Terus nerbitin Zin di Golosor Times. Kemudian Di mana? Golosor Times. Golosor Times. Iya, terus kemudian sama Deden paling memanfaatkan tumpukan Zin yang ada di rumah daripada diem aja kan. Jadi bikin mata-mata. Mata-mata. Bukan bikin ya, mengaktifkan lagi sebenarnya. Mengaktifkan lagi mata-mata Zin. Sekarang menjadi mata-mata Zin arsip. Betul. Mata-mata Zin arsip. Arsip. Oke, dari tadi ngomongin masalah Zin. Seingat saya kalau Zin itu ya, itu zaman-zaman revolusi dulu ya, tahun 90-an ya. Anjay. Berarti teman-teman semua udah pada tahu usianya mereka berapa ya sekarang. Ngora. Muda. Muda. Oke, tadi disinggung masalah Club Zin. Apa sih Club Zin itu sebetulnya? Jadi pasca Bandung Zin Fest 2013 kita rehat sekitar hampir 3 tahun ya Kak? 3 tahun. 3 atau 2?
ya sekitaran itu. Oh ya 3 tahun. Terus tercetus lagi semangat di teman-teman, ada teman-teman baru, dan saya waktu itu baru gabung di Rumah Kelinci ya sekitar 2017. Dari situ karena di Rumah Kelinci itu ada spot untuk taman bacaan zin dan ada space juga untuk teman-teman nongkrong. Jadi ada meeting point di situ teman-teman. Jadi untuk misalnya ada pengen lihat-lihat zin di situ, dan di situ sudah mulai terkoneksi lagi sama teman-teman lama dan baru yang fokus ke literasi khususnya zin. Ya. Meeting tiap minggu akhirnya tercetus untuk membuat satu wadah atau media atau tempat teman-teman untuk bisa berkomunikasi khususnya tentang masalah zin. Akhirnya tercetus untuk membuat sebuah klub zin. Jadi klub zin itu hanya sebuah acara mini lah, acara yang simpel gitu untuk mempromosikan teman-teman zin maker baru sih khususnya. Zin maker Yang ada yang baru yang ada di Bandung khususnya gitu. Jadi si klub zin itu bukan sesuatu yang besar atau apa, tapi dulu dirancang Cipra Event untuk Bandung Zin Fest 2016 dan akhirnya berlanjut ke Cipra Event Bandung Zin Fest 2018. Oke. Bicara masalah zin, mungkin untuk saat ini ya, menurut saya mungkin itu agak asing di telinga mungkin ya. Asing. Asing ya, agak asing mungkin ya. Mungkin kalau orang-orang yang hidupnya lebih lama dari dulu, dari era-era 90-an, mungkin itu udah nggak asing ya. Mungkin buat teman-teman yang belum paham mungkin ya, belum mengenal apa itu sih, apa itu zin gitu. Zin. Boleh diceritakan zin itu apa sih sebetulnya? Udah. Kalau yang saya tahu ya memang fisik sih, awalnya bentukan fisik dan lebih banyak mencakup tentang masalah teks dan image gitu. Dan perkenalan awal saya ya memang dari acara-acara musik yang ada di Saparua gitu ya. Oke. Di generasi 90 mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ketika di acara-acara musik yang ada di Saparua banyak metalhead itu di lapangan acara itu. Selain merchandise, kaset, CD juga mereka menyelipkan banyak literasi yang di kemudian hari saya kenal itu menjadi newsletter ataupun fanzine. Jadi kalau definisi saya dari dulu tuh memang berubah-berubah tentang zin, tapi secara garis umum bahwa zin itu adalah satu bentukan media dari media yang sudah ada seperti koran atau majalah ya, dan lebih banyak terdistribusikan di komunitas gitu, bukan jadi eksklusif di komunitas, karena memang jaringan distribusi zin itu memang dari teman-teman yang ada di lingkar komunitas khususnya, dan memang yang paling besar tuh di komunitas musik gitu. Jadi dan siapapun, dan pada perkembangannya siapapun bisa membuat zin dengan sangat mudah gitu. Jadi semua pun bisa mengakses untuk zin itu. Jadi definisi zin untuk saya sih media siapapun gitu untuk bisa mengekspresikan dirinya di zin gitu. Tidak ada batasan untuk misalnya kita harus ada basic jurnalis atau ada khusus apa gitu ya, basic tentang media atau apa, semua pun bisa mengeksekusi membuat sebuah zin. Dan memang berasal, kalau kita mundur lagi si rentetan historinya, memang zin di Amerika tuh muncul sekitar tahun 70-an, dan mereka tuh muncul dari komunitas film-film science fiction gitu. Jadi mereka untuk berkomunikasi antar fans science fiction itu, mereka membuat 1 ataupun 2 lembar untuk menulis pendapat mereka tentang science fiction atau apapun. Jadi dan itu didistribusikan di antar komunitasnya itu sendiri gitu, si zin itu. Dan pada akhirnya kenapa zin lebih lekat di komunitas hardcore punk dengan spirit do it yourself-nya, karena memang di Amerika itu semangat zin itu banyak diangkat oleh komunitas punk di Amerika, dan pada akhirnya zin lalu mendunia sampai datang ke
Indonesia gitu ya, ke kota Bandung dan kota-kota lainnya. Jadi memang semangat Zin itu memang do it yourself gitu, dan itulah sangat cocok untuk diangkat di komunitas musik dan khususnya si hardcore punk. Dan kenapa hampir 90% terkenalnya Zin tuh muncul dari komunitas musik punk dengan si etos do it yourself atau semangat bikin sendiri gitu. Oke. Ngomong Amerika nih, berapa lama di Amerika? Hayang hari itu. Oke, berarti si Zin itu bisa digolongkan atau dikategorikan dalam istilahnya media cetak juga bisa ya? Betul. Fisik yang Fisiknya ya? pastinya fisik. Dituangkan dalam sebuah kertas gitu kan? Betul. Ide gagasan yang dituangkan dalam sebuah kertas mungkin. Ya, kalau ditilik lagi dari sisi politisnya bahwa penegasan Zin itu sebagai lawan atau bukan lawan ya, jadi sebagai bentukan sikap dari perlawanan ke media-media mainstream. Oke. Jadi bahwa aturan-aturan baku yang dipakai oleh media-media mainstream seperti ada si editing gitu, misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan jurnalis di era-era awal kemunculan Zin, semua itu memang ditabrak gitu. Oke. Kita nggak akan di era-era awal kita bakal menemui hal-hal yang jorok gitu, bahasa-bahasa yang fuck atau apa di Amerika gitu ataupun di lokal gitu. Misalnya ada gambar-gambar yang vulgar, kita bakal menemui hal seperti itu. Lain halnya kalau kita Tanpa sensor ya? tanpa berarti? sensor di media-media yang si umumnya itu pasti nggak akan lalu sensor gitu. Jadi memang sakahayang gitu jadi memang kalau lebih si politis lagi bahwa si keberadaan Zin teh memang melabrak batasan-batasan yang ada seperti yang kita baca di surat kabar, di majalah gitu. Hal-hal seperti itu sih. Oke, jadi kalau dalam pembuatan si Zin sendiri, apakah harus ada observasi dulu atau apa? Seperti kita bikin berita nih, kayak orang-orang media ya, media pada umumnya, media konvensional gitu. Kalau mau nuangin sebuah ide atau gagasan atau sebuah artikel, mungkin harus observasi dulu, harus apa dulu dengan waktu yang cukup lama gitu. Apakah hanya ada di pikiran langsung tuangin aja dengan sangat jujur gitu atau seperti apa sih? Siapa yang paling ini dari si Golosor sih, dari setiap tema mungkin. Dari mulai observasi kayak gitu. Kita sih biasanya berangkat dari hal-hal yang dekat dengan diri kita kali ya. Jadi mungkin si observasi ada, tapi karena itu kita mengangkat hal-hal yang dekat dengan diri kita, jadi si observasi itu bukan jadi sesuatu yang diniatin gitu. Oke. Jadi kayak kita sambil nongkrong terus ketemu teman, itu pun jadi hal-hal yang buat kita sih bisa tergolongnya kayak melakukan riset, observasi. Paling nantinya kita mencari referensi lain ke artikel, ke jurnal, ke buku gitu. Untuk si memperkaya si artikelnya itu sendiri gitu. Kalau biasanya sih kalau buat saya ketika mau nerbitin Zin seperti itu. Tapi kayak Zin tuh bagaimanapun ya kita merasa tidak takut untuk menjadi salah sih. Itu yang buat saya merasa merdekanya tuh gitu di situ. Dan ada terus mudah dibikin karena orang kan pikir bikin Zin tuh kayak susah, padahal ya enggak juga sih, susah gampang banget gitu. Karena memang slogan Zin dari dulu sering digaungkan oleh teman-teman, bikin Zin tuh memang bikin Zin itu mudah, memang mudah sih, tapi Semudah apa nih kira-kira? kalau semudah ya kita ngomong gitu bahwa bikin Zin tuh mudah, tapi ketika kita mengeksekusi secara langsung, Zin teh memang butuh effort yang bener-bener, walaupun itu memang sakahayang urang gitu, tapi memang hal-hal kalau sudah kita bikin serius tuh memang butuh yang seperti dilakukan oleh si Golosor Times gitu. Ketika mereka untuk mengangkat satu isu yang terbaru di edisi mereka mengobservasinya dengan cukup dalam, cukup komprehensif gitu ya, dan cukup detail untuk hal-hal seperti kayak si Golosor sudah melampaui zin-zin
standar yang ada kalau untuk saya untuk lokal gitu. Mereka sudah sudah memikirkan misalnya masalah si editing, malah masalah layout, masalah si packaging juga gitu. Jadi mereka sudah melampaui jauh dari zin konvensional yang ada dari era-era awal di lokal di Indonesia ataupun di Bandung gitu. Sebagai salah satu sampel yang cukup yang paling depan gitu ya. Ya kalau dari lokal mungkin Golosor Times sudah melewati tampilan dari zin-zin awal gitu ya. Ya yang seperti saya bilang tadi bahwa mereka sudah bergerak seperti media-media ya mainstream mungkin ya. Karena mungkin di dalamnya di tim si editornya karena memang ada yang bekerja di media juga. Jadi mereka pun memang mengeksplornya dengan gaya mereka gitu, dengan referensi tetap dari zin-zin yang sudah ada, tapi mereka tetap bermain dengan kesenangannya mereka masing-masing. Ya mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin kayak lebih editor. Ada nggak tahu sih ya, kayak mau nerbitin sesuatu minimal ada tanggung jawab atau moral mungkin ya, kayak minimal si logika berpikirnya tuh bener gitu. Walaupun nanti misalkan ada artikel yang disanggah, ya nggak jadi masalah, itu kan berarti ada feedback juga gitu. yang akhirnya bisa memperkaya si wacana yang kita bahas itu. Kalau dari kita sih seperti itu si pertimbangan kenapa harus melakukan setidaknya riset-riset kecil lah, kayak googling kan mudah kita akses ya. Apa susahnya gitu untuk hari ini untuk bisa melakukan riset-riset, cari-cari jurnal, buku, artikel gitu untuk memperkaya si itu gitu. Itu jadi lebih karena akses lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Terus beberapa temen juga memang ya itu kayak tadi Deden bilang ada bekerja di salah satu media yang cukup besar juga di Bandung. Akhirnya mau nggak mau jadi kayak terbawa, tapi buat kitanya sendiri nggak jadi beban sih, jadi malah semakin nge-push dari kita untuk kayaknya nanti edisi selanjutnya kudu lebih gitu. Gitu. Jadi fun aja sih bawahnya. Nah, bicara masalah zin, jadi setahu saya si zin itu kan berkembang di tahun 90-an. Kenapa kalian masih mau ngegarap ini semua gitu? Di era yang serba digital, maksudnya kan sekarang kan media-media mainstream udah mulai bergeser maksudnya gitu kan. Dulu seperti surat kabar, koran atau apa itu masih menjadi salah satu idola ya mungkin buat orang-orang yang melek informasi, bahkan membutuhkan sebuah informasi. Mungkin orang masih pergi untuk mencari zaman waktu itu kan ya. Tapi sekarang dengan adanya gadget gitu, gadget sangat digunakan lah ya. Gitu kan. Tapi kenapa kalian masih berada di sini? Simpelnya karena kita senang dengan hal-hal yang rumit gitu kali ya. Karena mempersulit diri sendiri. Semakin rumit itu kayak ketika kita udah ngedapetin itu, anjing akhirnya aing menang oge gitu. Terus ketika ngebacanya pun jadi lebih khidmat gitu. Khidmat. Apakah ini ada keterkaitan sama kerumitan hidup kalian berdua? Bisa jadi semakin rumit. Bisa semakin rumit ya. Sebenarnya memang sih orang-orang yang mengeksekusi zin sebenarnya ya itu punya kerumitan hidupnya masing-masing. Jadi mempersulit diri sendiri cuy. Mempersulit diri sendiri dengan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menulis, mengedit atau mereview gitu kan memang. Betul. Jam-jam yang dihabiskan ya tidak menghasilkan uang sama sekali, based on happiness sebenarnya untuk dirinya sendiri sih. Ada ego yang terpenuhi gitu ketika sudah mengeluarkan suatu izin tuh. Puas ya berarti. Iya, ada kepuasan tersendiri maksudnya. Betul. Fenomenanya mungkin seperti ya sama aja karena based on fisik ya si izin tuh seperti kayak kenapa sih teman-teman orang-orang masih mengakses CD, vinyl secara fisik ya. Dengan semakin berjejaringnya platform digital gitu, sama seperti itu aja kayak sama kayak si kolektor si rilisan fisik gitu, bahwa teman-teman yang dulunya memang
si Intu ke si literasi khususnya Zin akan memperlakukan hal yang sama juga seperti si rilisan fisik gitu. Kalaupun misalnya memang yang saya pengalaman secara personal gitu, ketika Zin sudah numpuk di rumah tuh ada si kepuasan si tersendiri, seperti juga sama halnya dengan si kolektor rilisan fisik ketika kita ngelihat berjajar-jajar CD atau piringan hitam atau juga CD gitu di kamar kita, semakin bernumpuknya Zin tuh semakin pengen nambah, more pengen lagi gitu. Jadi ada sensasi tersendiri lah gitu. Sampai saat ini pun memang terus berlanjut gitu. Jadi memang sulit diungkapkan nya, tapi memang balik lagi si perasaannya memang dari tiap si personal beda-beda gitu. Ada yang memang menjadi kolektor, memperlakukannya sama, maintenance medianya juga sama. Ada yang bahkan teman-teman juga yang dia memperlakukannya tuh sama seperti dia memperlakukan CD dan kaset gitu. Dia juga ada tempat yang khusus supaya tidak lembab gitu. Jadi memang ada yang memang hanya menjadi seorang si penikmat doang gitu. Kalau untuk misalnya untuk saya dan Reka atau teman-teman lain yang sudah seperti teman saya bilang dari Semarang, bahwa kita yang ada lingkup di sini tuh memang mempersulit diri sendiri gitu, bahwa saya sampai berkali-kali pindah kontrakan sama Reka tuh hal yang saya amankan pertama kali itu Zin, bukan apa-apa, bukan baju, bukan apa gitu. Jadi sampai berpindah-pindah kos-kosan sampai 5 atau 10 kali yang saya harus amankan sebelum itu ya yang safety itu ya Zin gitu. Harus aman di kardus, harus saya taking care dengan sangat-sangat maintenance seperti itu gitu. Jadi ya kenapa saya dan teman-teman sekarang masih mengakses Zin ya si kepuasannya memang siga orgasme gitunya geus katiti klimaks kerejetan deh anjing kerejetan siga norek dae nyaki. Oke, masalah produksi nih ya, mungkin produksi seperti media-media konvensional yang lain, kita kalau bicara produksi berarti ada praproduksi, ada produksi, terus post produksi gitu kan. Kalau di Zin sendiri mungkin ada beberapa langkah yang dilewati mungkin ya setelah apakah ada post produksi juga seperti editing atau apa, itu nggak ada kan berita. Terus isi dari si Zin itu apa aja sih sebetulnya? Apakah beritanya sama atau isunya sama, ngangkat isu yang maksudnya kayak isu nasional atau isu-isu di komunitas aja gitu? Apakah bebas? Selama ini ya? Kalau untuk corak produksi mungkin karena saking si perkembangannya teknologi hari ini, saya pun bikin Zin juga sekarang sudah mulai beralih yang dulunya hanya konvensional gitu, hanya gunting tempel langsung datang ke tempat si fotokopi. Di 2017 saya pun bikin Zin saya sendiri dengan konsep mengarsipkan poster-poster gigs Bandung, dan itu sudah mulai mengakses ke si ranah digital printing gitu. Jadi mungkin karena ini aja sih, karena perkembangan teknologi aja gitu, karena justru kita juga jadi harus menyesuaikan aja dengan si perkembangannya zaman, ya? Dan memang orang-orang hari ini mungkin teman-teman anak muda hari ini suka yang hal-hal yang memang gimmicknya tuh memang wah gitu. Dan dalam artian gimana wah? Misalnya kayak si packaging tuh, kayak hal-hal yang berbau romantisme tuh memang masih laku dijual. Dan memang teman-teman yang lahir misalnya tahun 2010, mereka ketika kita sodorkan hal-hal yang di bawah tahun 2000 dengan si packaging hari ini, dengan corak produksi digital tuh, mereka akan sangat merasa bahwa saya pun memang ada di era itu gitu. Jadi memang saya pun memang sudah mulai mengakses gitu ke perkembangan teknologi ini,
Mungkin nanti bisa dijelaskan corak si produksi, pasca produksi, post produksi, si Golosor sebagai sampel. Golosor terus. Lagi-lagi si Golosor karena memang mungkin sampel yang saya pakai atau memang lingkar teman yang paling dekat si Golosor gitu. Bawa contoh gin nggak sekarang? Enggak. Nggak bawa ya? Enggak bawa. Bawa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa gin itu, kalau dulu setahu saya, gin itu hanya sebuah kalau menurut saya tulisan yang mengangkat isu-isu mungkin ya yang dituangkan dalam sebuah kertas. Dan kalau dulu nih yang saya baca beberapa gin dari teman-teman yang bikin juga banyak, saya lupa lagi waktu itu tuh dapat dari mana, banyak, saya sempat koleksi dulu juga gitu kan dulu. Isinya sangat jujur kan dulu. Dulu. Mungkin apakah ada perbedaan antara penulisan gin dulu dengan sekarang gitu? Sangat jujur sih, karena apa ya? Kenapa kita bikin zin? Karena kita pengen ngeluarin apa yang ada di unek-unek kita gitu, yang nggak bakalan mungkin ditaruh di atau kayak nggak pintunya tuh nggak bakalan kebuka di media besar, apalagi misalkan saya Deden yang nggak punya basic jurnalisme sama sekali atau teman-teman yang lain, ya yang nggak bakalan dilirik gitu. Orang-orang kayak kita tuh untuk si tulisan kita tuh terbitin di media besar, makanya kita bikin zin dan otomatis secara alam bawah sadar kita pun pasti kayak sakahayang we, orang mah aing hayang nulisna kieu, tapi ada hal-hal yang memang emang menurut argumen orang mah kieu gitu. Ada poinnya di situ. Ada poinnya di situ. Jadi ya itu minimal ada apa, kita punya argumen kenapa saya nggak suka karena gini gitu. Mungkin cara si penyampaiannya aja yang mungkin agak sedikit kasar sedikit mungkin gitu. Ya mungkin seperti itu, karena dulu saya udah lama ya nggak baca zin juga. Waktu itu kan di anak-anak sempat banyak beredar kan ya, zin terutama di komunitas gitu kan, di scene anak-anak tuh banyak zin. Terus ternyata isinya yang saya baca tuh ya pada waktu itu vulgar gitu ya? Vulgar. Di situ ada kritik, ada pemberontakan, bahkan ada kata-kata, ada gambar-gambar titit mungkin. Gambar-gambar. Oh ya, sorry, maaf. Gak apa-apa. Ada editor. Kalau di sini ada editor. Kalem. Kalau sekarang ada editor, tinggal di sensor aja gitu. Nah, mungkin saya pengen tahu perkembangan zaman sekarang gitu, dengan seiring berkembangnya peraturan atau undang-undang mungkin ya, kayak undang-undang tai kucing seperti itu sekarang gitu kan. Yang si KUHP yang baru itu ya. Ya. Apakah itu sangat berpengaruh sama teman-teman dari Klub Zin sendiri atau gimana, atau cuek aja gitu? Mungkin teman-temannya cuek sih, tidak bersentuhan secara langsung juga sih. Kecil karena juga teman-teman si editor Zin juga ada yang memang si reguler 1 bulan sekali menerbitkan medianya. Tapi kalaupun memang mereka si reguler pun balik lagi bahwa distribusi media mereka hanya eksklusif hanya di komunitas. Kalaupun misalnya nyampe ke ranah yang lebih luas lagi, misalnya ke pemangku kekuasaan jabatan, elit lah ya, ke kaum elit gitu yang masalah sensor atau apapun, saya pikir saat ini belum tersentuh ya ke arah itu, dan teman-teman si editor Zin tuh memang don't care gitu untuk masalah-masalah tentang undang-undang yang saat ini. Tapi memang biasanya sih teman-teman si editor tentang perkembangan hukum apa atau undang-undang apa yang imbasnya nanti akan berefek kepada aktivisme mereka, kayaknya mereka sudah mengantisipasi juga atau bermain aman juga. Tapi memang yang banyak ditemui di lapangan bahwa media-media yang katakanlah berbau politis sampai saat ini juga masih bertebaran di anak-anak gitu ya. Walaupun si kadarnya mungkin tidak semarah dulu gitu ketika politik di Indonesia ketika tahun 98 atau 2000 gitu ya, bahwa selebaran yang tentang propaganda di komunitas yang sudah dimix dengan keadaan si politik di Indonesia tentang ajakan untuk berdemo atau apapun,
ataupun misalnya ketika tiap May Day itu pasti akan ditemui selembaran-selembaran yang dibagikan oleh teman-teman anonimus gitu ya, bahwa ketika May Day atau apapun. Tapi saat ini walaupun undang-undang yang bisa mengekang kebebasan teman-teman di media pun, saya pikir di yang under the radar tuh masih ada teman-teman yang masih vulgar ya tentang masalah itu. Ya kalau untuk yang saya lihat sih secara personal mungkin ada teman yang berpendapat lain, tapi saya pikir si editor Zin tentang undang-undang yang muncul tidak terlalu berefek, malah mereka mungkin bisa menjadi lebih produktif dengan ide-ide yang bisa dituliskan merespon dari isu-isu itu, mungkin misalnya seperti bikin si artwork atau misalnya bikin tulisan lagi, atau misalnya mereka bikin diskusi seperti yang dibikin oleh si Club Zin, lebih ke arah merespon sih, bukan mereka menjadi terkukung sih, enggak sih. Saya pikir teman-teman menjadi lebih produktif aja dan merespon gitu yang terjadi gitu aja. Soalnya bicara masalah undang-undang itu kan apa ya, semua media sekarang nggak bebas berbicara, maksudnya nggak bebas bersuara gitu kan. Agak sedikit nyeleweng, comot dikit gitu. Apakah pernah ada kejadian nih yang menggelitik kayak seperti barusan gitu? Atau mungkin gini juga, ketika si elit atau pemangku kekuasaan itu ketika dapat selembaran yang fotokopian yang cuman berapa lembar, anjing nanaonan sih ya, paling cuman berdak eta receh gitu. Mungkin bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalkan udah rame di sosial media dalam arti viral, nah mungkin itu udah beda lagi tuh bahasanya tuh, di Twitter viral, nanti mengikuti IG, terus nantinya ada semakin banyak hashtag bertebaran. Nah mungkin kalau udah seperti itu beda lagi tuh bahasanya. Saya pernah kerja di media juga, pernah dapat surat teguran juga waktu itu gitu kan. Tapi untuk komunitas si Jin sendiri mungkin itu kan sebenarnya lebih provokatif kan ya, sebetulnya gitu. Harusnya itu lebih dahsyat maksud saya untuk memprovokasi siapapun di situ kan. Kebayang kalau semua orang nyadar di saat baca Zin gitu kan, bisa kata Ripki itu revolusi sebetulnya gitu kan di negara kita gitu. Ketar Ripki siapa ya? berat. Seperti itu gitu kan. Kalau Zin ya setahu saya gitu, di situ ada pergerakan, ada pemberontakan, ada provokasi gitu kan. Nah, makanya kenapa si Jin selalu berkembang di scene hardcore punk gitu kan ya, atau musik-musik cadas mungkin seperti itu ya. Awal keberadaannya dari situ juga mungkin ya. Betul. Di saat musik-musik keras yang musik perlawanan mungkin. Kalau ngelihat dari histori di Indonesia sebenarnya lebih ditilik lagi, lebih ke belakang lagi, media-media propaganda itu memang sudah muncul dari era-era kayak Sumpah Pemuda gitu, bahwa karena mereka dulu memang menyebarkan ide dan propaganda ke teman-teman yang dulu tuh dikukung oleh si penjajah tuh, tanpa disadari juga hari ini tuh literasi yang mereka distribusikan saat ini tampilannya bisa disebutnya Zin gitu. Historinya, walaupun kalau menilik lagi bahwa histori di Indonesia media Zin yang pertama menurut data ya dan riset yang dilakukan oleh teman-teman di Jogja, bahwa dulu saya dapat Zin hardcore yang tentang Zin skateboard di Bandung, itu rilis tahun 82 ya. Tahun 88. 88. Itu pun kayak aku main ke salah satu orang tua dalam tanda kutip gitu. Nah, terus ketika ngobrol-ngobrol terus dia kayak ngasih lihat si Zin gitu. Ini apaan nih? Hardcore. Dan nggak ada bahasanya, belum ngebahas tentang musik, tapi lebih ke hardcore kayak keras gitu. Dan ketika dibuka, dibaca, wah, Maret 1988. Dan itu kayak kayak menemukan, bener kata tadi Deden, kayak menemukan harta karun, di mana yang dulu bahasannya itu pasti Zin pertama tuh, kalau yang tadi ngutip dari Deden tuh kayak dari Jogja, ketika dia tuh melakukan riset, kalau yang pertama ngerilis Zin tuh dari komunitas queer yang namanya itu Jaya atau Java sih?
lupa lagi. Jaka. Nah, itu tuh masih 90-an. Nah, pas ketika aku dapet itu, loh ini 88. Dan orang yang dibalik bikin itu pun memang orang-orang yang hari ini yang membesarkan salah satu yang membesarkan si skena juga, kayak ada Helvi gitu-gitu, terus ada Didit yang main detail semua gitu. Yang kemudian akhirnya dari situ kan muncul ada Swirl, terus kemudian muncul lagi ada Ripple. Yang masih dalam satu benang merah gitu. Jadi kayak wah 88 lumayan nih gitu. Lumayan udah tua juga. Udah ya, lumayan tua juga. Si Jin sendiri ya perkembangannya gitu kan. Keberadaan si Jin itu udah lama juga berarti Indonesia. Kalau si semangatnya mungkin lebih tua lagi. Semangatnya gitu. Semangatnya ya bisa ditilik lagi bahwa ketika sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan juga bahwa media seperti itu pun memang sudah terdistribusikan dan corak produksinya juga spiritnya DIY pisan gitu, dibikin bebas, sendiri gitu. bacot, Dibikin sendiri ketika teman-teman yang bergerak di di dalam lingkungan si penjajah saat itu, mereka mendistribusikan propaganda dan wacana melawan si penjajahan itu memang sudah dilakukan oleh mereka di awal-awal itu, tapi terbakukan dan karena si perkembangannya yang begitu jauh sampai pada akhirnya muncul di Jogja Jaka tentang masalah si queer, di Bandung muncul tentang masalah skateboard gitu. Itu salah satu jajaran awal bagaimana perkembangan munculnya zin era-era awal, tapi semangatnya sudah diwariskan dari pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, spiritnya yang hari ini kita sebut sebagai zin atau newsletter gitu. Jadi teman-teman ya, para pendahulu kita di zaman Sumpah Pemuda sudah menyebarkan spirit itu gitu, kalau mau ditilik lagi gitu. Jadi spirit DIY sudah ada jauh ya. Selalu ada. Gotong royong DIY mungkin seperti itu. Apakah di era sekarang masih DIY kah seperti dulu kah atau gimana sih? Wah, Den, kalau kayaknya ini Jin sendiri nih harus Deden nih jawab nih. Masih ada kan, bingung kumaha nggak jelas kan. Lebih ke spirit lah gitunya. Lebih ke spirit ya. Spirit gitu bahwa karena gini Dan, kita juga kan kalau bikin produksi sebuah zin juga kan butuh materi, kita harus beli kertas, beli pensil atau spidol bahkannya seperti itu untuk medianya gitu kan, untuk nuangin si informasi kita harus buat kertas. Apakah dari teman-teman sendiri kurang mah karena hobi gitu, karena mencintai dunia ini cuma kayak merogoh kocek sendiri misalnya gitu, atau sama cari sponsor kayak sekarang gitu? Nah kalau saya sih biasanya dari edisi pertama si Golosor biasanya memanfaatkan modal teman-teman, kayak kita buka PO. Nah kita si modal awal kita tuh sebenarnya itu si teman-teman itu sendiri yang minimal kita bisa nutupin 80% si ongkos produksi. Dimana nanti ketika udah rilis, ketika PO sudah habis, misalkan bikin 100, ada sisa 50. Nah, si 50 ini tuh adalah si kayak ada profitnya lah kecil gitu, untuk nanti ditabung, disimpan untuk budget produksi edisi kedua gitu. Kita biasanya seperti itu. Mungkin setiap terbitan setiap zin punya pola si produksinya sendiri. Tapi kalau kami gitu seperti itu. Oke, kalau produksinya terbitnya sendiri itu tiap berapa? Setahun sekali. Kenapa tuh? Susah ya. Nah, jadi sekarang saya pengen bicara nih kendala nih ya, maksudnya kendala bikin zin tuh apakah sangat susah dari segi apa sih? Dari mengumpulkan materinya, atau kita cara menuangkan penulisannya, atau seperti apa, atau gimana cara mendistribusikannya gitu? Balik lagi karena memang nggak ada deadline yang terpaku, walaupun memang zin-zin sekarang saya lihat dari pola-pola yang dikerjakan oleh si Golosor, mereka sudah ada tenggang waktu untuk deadline gitu, untuk si penyetoran materi, layout dan masuk pasca produksi,
balik lagi bahwa si Zin teh yaitu sakahayang oge jadi dan itu memang kalau dibikin oleh satu orang ya kalau misalnya lagi semangatnya ada yang bikin sebulan sekali, ada yang bikin per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun misalnya per 1 tahun misalnya kayak si Golosor. Jadi balik lagi based on fun gitu. Tapi ada teman-teman yang sudah menganggarkan untuk ada deadline yang dipakai gitu karena mereka berhubungan dengan banyak pihak, misalnya kayak teman-teman yang sudah memasang iklan untuk bisa mengcover biaya si produksinya. Jadi mereka menuliskan si timeline dari si terbitan mereka gitu. Kayak misalnya Golosor mungkin ya, balik lagi ke si Golosor bahwa mereka ada beberapa jaring teman-teman, usaha-usaha teman-teman yang di komunitas yang memasang iklan di media mereka gitu. Jadi pada akhirnya mereka akan dipacu oleh satu hal yang disebut si deadline itu gitu. Walaupun basicnya fun, bisa terbit kapanpun, tapi ketika sudah berhubungan dengan banyak orang gitu, mungkin akan dipacu untuk bisa terbit lebih cepat dan lebih baik mungkin gitu ya. Walaupun memang awalnya sakahayang we gitu. Jadi memang kalau saya menganalisis untuk saya personal bahwa memproduksi zin teh memproduksi satu proses di kitanya yang dulunya memang kurang disiplin, terus setelah banyak referensi yang kita baca gitu tentang zin yang dulu hanya saka asal atau memang ngasal gitu, tapi setelah banyak referensi bahwa mereka tuh jadinya disiplin gitu, kayak misalnya mulai menerapkan si editing gitu, walaupun tidak mengekang ke funan bikin si zinnya gitu. Jadi bikin zin kalau menurut saya memang sebuah proses, dan banyak orang teman juga yang awalnya memang bikin zin, mereka bisa kerja di media yang benar-benar media gitu, walaupun basic jurnalisnya memang sama sekali nggak ada, karena mereka belajarnya tuh memang di situ. Ada teman-teman saya harus dalam beberapa saat saya selalu membuat sampel. Ada teman saya dari Pontianak atau Balikpapan sih, si Tommy. Siapa? Si Tommy tuh Jogja. Balikpapan. Oh aslinya Pontianak. Balikpapan. Dari Balikpapan dia bikin zin dari SMP sampai SMA, sampai kuliah dia pindah di Jogja. Dia terus berproses gitu, sampai pada akhirnya dia bikin majalah yang benar-benar majalah, si magazine gitu. Glossy gitu. Si glossy gitu, glossy majalah gitu. Glossy majalah. Dari dulunya hanya fotokopi, terus dia naik lagi ke majalah yang benar-benar itu glossy, sampai ke titik dia menjadi si penerbit gitu. Berawal dari sizin fotokopian itu. Nah, itulah sebuah proses belajar yang dia dapat dari situ. Walaupun memang dia pada akhirnya dia mengambil si kuliah yang ada hubungan dengan jurnalis, tapi memang saya lihat proses yang real di lingkar teman-teman sizin maker lokal tuh ya dia gitu. Saya pikir itu sampai ke dari awalnya fotokopi dari SMP, SMA, kuliah, sampai dia saat ini bisa menerbitkan menjadi sebuah penerbit yang cukup terkenal di Indonesia gitu. Berarti gitu berkembang sih. Juga ya? Berkembang, bukan hanya itu sih. Kalau hanya basic fun ya banyak gitu. Kalaupun misalnya serius, kayak misalnya si Bang Wendy dari Rolling Stone, atau sekarang yang menjadi manajer Seringai, karena dulu juga membuat sebuah zin metal punk lumayan lama di Jakarta. Basicnya kan dari media seperti itu, sampai akhirnya dia menjadi seorang jurnalis tuh ya ada basic si rootsnya dari media zin itu gitu. Dan yang lebih menarik dari zin tuh bagaimanapun kita kayak menambah jejaring pertemanan baru ya. Ketika kita mau ngebahas satu artikel misalnya, otomatis kita harus bertemu dengan narasumber lain dong, dengan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal sama sekali gitu. Ketika saya ngebahas tentang skateboard era 70-an
itu kan berarti saya harus ketemu dengan orang tua yang notabene pasti aku tuh belum pernah ketemu sama seorang ini gitu. Dan di situ pun kan berarti kita ngebuka jaringan baru juga gitu. Terus misalkan kita ketemu seperti ini, jadi kayak buat saya tuh Zin pun bisa jadi kayak ngebuka lebih luas si jaringan pertemanan kita gitu. Oke, pernah nemuin nggak kira-kira dari teman-teman ini kan dari Club Zin sendiri kita butuh narsum nih, kita mau ngebahas Taro tentang skateboard gitu, tapi kita ngebahas skateboard di tahun 90-an Taro. Nah, umpamanya kita belum pernah ketemu, apakah kendalanya tuh susah nggak ngedekatinnya? Soalnya kan mereka tuh udah melek media yang modern sekarang ya, apakah naon sih Jin gitu? Sejauh ini sih alhamdulillah yang saya temuin itu pasti orang yang ngeh tentang minimal tahulah Zin itu apa. Dan tahulah cara ngomong Zin tuh Zin bukan Zain. Gitu. Berarti berjejaring juga ya? Iya, itu jadi kayak kita bisa mengenal teman-teman Zin Maker dari beberapa betul. kota gitu. Dan itulah kenapa ada si Bandung Zin Fest itu. Oke. Di Bandung sendiri nih seperti apa sih keberadaan si Zin Maker sendiri di Bandung? Apakah banyak? Apakah hanya beberapa gelintir orang aja? Atau hanya beberapa gelintir orang masa lalu? Nah, pemalu, pemuda masa lalu. Eraan. Iya, era zaman dulu kan. Maksudnya karena kalau Zin Maker yang saya tahu gitu, orang-orang zaman sekarang mungkin enggan atau malas lah bikin sesuatu dengan sangat sederhana mungkin ya, manual ditulis pakai spidol, bahkan gambar juga hanya sebatas sketsa aja gitu kan. Sementara zaman saat ini kan udah digital gitu kan. Kalau saya malah melihatnya tuh kayak masih ada orang yang bikin kayak fotokopian gitu, yang teks terus fotokopi dengan pola produksi yang sederhana. Ya. Tapi saya pun ngelihat ada mulai bermunculan zin-zin yang sangat grafis sekali gitu. Yang full color, kemudian dengan pola-pola produksi yang bisa offset atau bahkan sekarang lagi rame bikin zin dengan tinta soybean dengan si riso itu gitu. Jadi si anak-anak mudanya masih bikin zin, cuman mungkin si formatnya aja yang mungkin lebih wancing, ya mah nggak edan, geus niat pisan gitu. Itu kira-kira tahun berapa nih pergeseran dari hitam putih ke colorful misalnya, ada warna-warnanya walaupun baru bengkul gitu kan? Kalau kita lihat sih pas Bandung Zin Fest 2016 ya Den ya? 16 ya? Itu lumayan kaget juga tuh di situ ketika 2000-an berarti ya? 3 tahun vakum pas bikin 2016 wancing, ada yang print color full digital dan kita tahu pertama kali ada printing riso tuh ya di situ, terbitan dari si Binatang Press. risograf tuh ya dari si Binatang Press yang ngelapak pada saat itu. Ya kan secara kalian tuh kan old school ya, maksudnya dengan Fotokopian gitu kan, hitam putih. Pas ngelihat sekarang anjing ini mah itu udah edan gitu. Tanggapan kalian sendiri pas ngelihat gitu gimana sih? Apakah ada dari dalam teh lain iri naonnya anjing maksudnya teh? Aing eleh ya mah kudu. Nah, itu ya apa itu? Kudunya lebih halus sih ya paling gitu. Atau kalian bertahan dengan idealis kalian sendiri gitu, harus hitam putih, apakah Jin itu harus hitam putih, fotokopian seperti itu atau enggak? Kalau saya pribadi sih karena senang untuk bermain-main juga, jadi saya pun kemarin kayak nyobain kebenaran ada dikasih kesempatan gratis untuk ngeprint zin saku, ukuran saku gitu, dipakai tinta riso. Jadi ya menurut tinta riso tuh kayak dia menggunakan soybean, jadi kayak organik gitulah. Eco-friendly. Terus penggunaan daya listrik yang tidak besar. Nah, si gimmick-gimmick seperti itu yang dijual juga ketika kita ngebikin zin saat ini. Kertas-kertas yang recycle. Oke, menurut teman-teman sendiri nih, penikmat zin sendiri di Bandung lah,
Boleh di Bandung dulu, nanti cerita mungkin di Indonesia ya. Iya. Udah sebesar apa sih atau seperti apa sekarang sih? Kita nggak akan lepas bahwa si Zin tuh salah satu penopang di komunitas kita. Oke. Bahwa keberadaan komunitas musik di Bandung ataupun di kota-kota lain tuh terabadikan tuh di media, salah satunya Zin gitu. Bahwa teman-teman mungkin ada dari si periodisasi memang hampir setiap komunitas dan si pergerakan memang diawali nggak akan jauh lah, misalnya bahwa musik di satu komunitas di satu kota itu akan ada kayak band, kayak komunitas dan media. Nah, medianya itulah si Zin itu. Jadi bahwa si pergerakan komunitas dan literasi itu nggak akan bisa dipisahkan. Dan bagaimana kondisi hari ini sudah beriringan, walaupun memang di Bandung sendiri banyak orang-orang teh pengen berada di depan menjadi band gitu, jadi hampir 1000 modelnya band di Bandung yang bermunculan tiap hari ada lupa pisan gitu. Tapi media tuh walaupun memang si Zin Maker tuh bukan satu hal yang banyak bermunculan, tapi memang menjadi satu hal yang urgent gitu. Bahwa perjalanan komunitas Bandung hari ini dan komunitas-komunitas lain tuh nggak akan lepas dari historicalnya yang ada di Zin gitu. Bahwa dulu teman-teman berkorespondensi melalui Zin, mereka berkirim surat Zin report untuk dimuat di si medianya masing-masing. Dari situ juga teman-teman di komunitas bisa berjejaring. Dari mana? Dari alamat nomor telepon yang didapat dari Zin report. Itu yang dapat dari Zin. Ada di situ. Sebelum datangnya ada telepon ataupun ada apa yang Telegram atau non voice note non? Wesel. Wesel-nya itulah gitu. Jadi bener voice note mah. Bener kan? Jadi memang BCS. Langsung ke BCS mah benernya. Ya, tamah Baru mah. Jadi memang si perkembangan Zin hari ini teh memang sudah sejalan dan sudah sebesar bagaimana perkembangan musik di tiap kota gitu. Terutama di komunitas dan event-event misalnya kayak festival Zin sudah mulai banyak dilakukan di kota-kota di Jawa ataupun di luar Jawa gitu. Itu menandakan bahwa komunitas ini semakin besar dan semakin menjadi bagian yang sangat penting gitu. Jadi dan teman-teman pun dari sini sudah yang seperti Reka bilang berjejaring sangat kuat gitu. Dan dulu yang misalnya festival Zin Maker tuh dulu hanya berkorespondensi dan berkomunikasi tuh hanya via surat, via email. Dengan adanya sebuah festival tuh salah satu kurang mah menjadi sebuah kopi darat lah gitu. Yang dulu hanya email, bertukar media atau nge-trade gitu ya. Momen-momen seperti misalnya Bandung Zin Fest, Jakarta Zin Fest, Palembang Zin Fest dan kota-kota lain yang membuat acara-acara tentang literasi itu bisa menjadi sebuah lebarannya ya para Zin Maker. Di situ bisa berkomunikasinya antar si Zin Maker, ya para penikmat, distributor, dan juga di luar itu juga gitu. Misalnya para artis-artis lokal bermunculan di situ juga gitu. Di Bandung Zin Fest 2016-2018 itu bisa terlihat bahwa media-media dari kampus-kampus seni itu banyak bermunculan gitu. Dan itu secara langsung dan tidak langsung pasca Bandung Zin Fest itu menginspirasi teman-teman yang dulu hanya memproduksi secara konvensional yang seadanya fotokopi untuk bisa mengakses untuk si produksi digital gitu. Jadi si perkembangan Zin hari ini tuh memang cukup positif dan sudah dirilik juga oleh komunitas Zin yang ada di luar gitu. Bagaimana sekarang juga teman-teman Zin Maker lokal sudah diundang ke luar negeri untuk membuat workshop juga
ataupun juga teman-teman dari luar negeri zine maker, mereka mengirimkan karya mereka untuk bisa ikut di misalnya di Bandung Zine Fest ataupun di Zine Fest di kota-kota lain. Jadi memang seperti jejaring musik hardcore punk atau apapun itu, bahwa komunitas ini tuh sudah sangat mendunia gitu. Terutama kalau di lokal, komunitas di kota-kota besar tuh sudah sangat solid gitu. Oke, berarti mau diakui atau tidak, sadar atau tidak, Zine itu sendiri ya mungkin punya andil besar terhadap perkembangan komunitas musik hari ini ya, berarti ya. Iya. Merupakan bagian dari sejarah juga mungkin. Betul. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa zaman dulu kita bisa tahu record rilis si band anu awalnya mungkin dari sebuah tulisan yang dituangkan dalam sebuah kertas fotokopian gitu kan, tahun 90-an gitu kan. Dan sekarang mungkin perkembangannya udah sangat besar ya, sangat luar biasa gitu kan. Iya. Banyak pergeseran mungkin ya, yang awalnya kemasannya dari sederhana sampai sekarang ada full printing color, gitu kan, full color gitu kan, seperti itu. Dan sekarang sudah menjadi nilai si ekonomi yang cukup besar, selayaknya juga kita bikin merchandise kaos Gitu atau ya? kita membuat rilisan CD kaset. Si zine itu yang bisa dikemas secara si packagingnya secara maksimal tuh bisa menghasilkan nilai ekonomi yang bisa di collectible item gitu. Misalnya kayak teman-teman sekarang sudah membuat ada tambahan si covernya, ada yang di sablon gitu, ataupun juga yang tadi dengan si riso gitu, dengan nilai jual yang cukup tinggi juga gitu. Jadi sekarang tuh saya ngobrol dengan beberapa partisipan yang ada di Bandung Zine Fest 2016-2018. Event seperti itu tuh menjadi sebuah apa ya, katakanlah jualan mereka saat itu bisa langsung kayak ada yang sold out gitu di event itu, ataupun misalnya mereka ya itulah dari bikin hanya zine, kayak misalnya si Glosser sudah bikin divisi lain kayak merchandising kaosnya juga sebagai souvenir. Kayaknya Ya, Iya. ataupun misalnya bikin poster sablon. Jadi dari turunan zine itu sudah bisa menjadi sebuah apa ya, runutan si ekonomi yang lebih baik lagi sih kalau digarap secara maksimal gitu, bukan hanya top di medianya aja gitu. Bisa menjadi sebuah merchandising kaos dan apapun gitu, dari pin dan menjadi topi gitu. Sama halnya kita mengelola sebuah band gitu. Kalau di manage dengan baik, bahwa itu akan menjadi satu hal yang bernilai ekonomi tinggi gitu. Jadi bisa menghidupi juga ya buat betul, para zine maker juga ya. Betul. Karena mereka harus hidup juga kan. Harus hidup karena menghabiskan waktu berjam-jam, terus mengeluarkan bensin untuk bolak-balik ke tempat produksi atau apapun. Minimal biaya-biaya seperti itu tuh yang dulu sangat luput, tidak dipikirkan oleh zine maker. Memang minimal balik modal gitu lah. Minimal balik modal. Modal minimal. Kasihan BEP BEP minimal. BEP setahun teh kudu BEP. Jadi produksi teh bro. Support your lokal zine Support your maker. lokal asli. Bareto makanya maksudnya lamun orang boga zine ya, tah jang mana we mere aya marketingan. Aya marketing dan memang MLM. Oh iya. Multi level marketing gitu kan. Oke, sekarang zine berarti udah bisa dijual ya. Kira-kira rate-nya di harga berapa tuh? Kalau kami sih Dari teman-teman Club Zine sendiri ya. Oh. Gimana, Den? Club Zine terus Glosser. Glosser Time. Kalau- Apakah ada standar harga gitu? Kita sih pengen berusaha nggak dikali 2 dari si harga HPP. Jadi kayak dikali setengahnya lah. Kali gitu. setengahnya. Batina loba oge euy kali setengah mah ya. Henteu, leutik. Itu pun kenapa kita dikali setengah, karena tidak mungkin juga kita terus-terusan minta kontributor dengan hatur nuhun hungkul gitu. Oh iya, paham. Karena kita pun harus berpikir untuk si kontributor yang di edisi selanjutnya tuh pengen ya setidaknya dapat seperti tadi kata Deden, dapat uang rokok atau uang apa gitu. Ada apresiasi lah. Betul. Apresiasi itu. Jadi bro, nyian teh anjing teh eta gampang aja. Mana bisa gelok stres. stres. Gitu. Sapoe cicing di ruangannya. Iya. Nulis kamu anu masih old school mah ya. Ya, wah.
kabayang lamun typo non salah nulis teh atau Ya, cuma typo. mun aya kejadian segitu atau dicoret hungkul atau Coret tuh. oh coretnya Kan raw. Oke, dicoret hungkul bro. Jadi buat teman-teman yang mau jadi gym maker terus mau pengen punya tantangan baru ya orang-orang terutama orang-orang yang berada di ranah jurnalistik gitu Ya. kan. Tantangan baru sih bener ya. Tantangan baru. Nah, aing liur anjing gitu. Edisi hiji, 2 masih semangat ketika Ya. udah mulai 3, 4 2, dengan 3 itu problematika berbeda tuh. kehidupan yang semakin aduhai itu pasti wah Ya. sudah Betul. Kan tulisan butut tanya. Geus dina ieu gym makerna anjing gitu. Diajar nulis heula tuh. Pernah ada kritikan enggak sama teman-teman yang masalah tulisan? Butut misalnya siga ceker hayam kan selebana gitunya. Paling dari kitanya sendiri sih yang suka minta masukan gitu. Oh, iya, Cik, iya naon ya nu kurang Terus kayak kasih tau, oh iya mana ya kak, mana yang menulis tuh suka QC gitu. loncat-loncat tepugu, oh hampura tuh gitu. Kayak next mah mau. Paling-paling gitu-gitu. Gitu engkau ya berarti. Nah itu yang menarik yang seperti dari awal bilang bahwa si proses bikin Zinta ya sebuah proses menjadi katakanlah apa ya walaupun fun tapi menjadi lebih baik menurut si versi kita gitu yang dulunya acak-acakan, vulgar atau apapun tapi masih dalam lingkup funnya kita gitu misalnya kayak Psikolosor walaupun fun tapi ada kaidah-kaidah yang memang bukan untuk menyenangkan orang sih tapi mantas untuk bisa dibaca secara visual enak dilihat gitu bisa di display untuk dikoleksi di rumah kita untuk di display dimanapun gitu jadi ada proses pembelajarannya bahwa si zin maker teh setiap kali membaca zin baru teh ada inspirasi dan referensi baru lagi gitu terutama zin yang memang belum pernah kita baca gitu seperti saya sampai saat ini belum pingin dapat sebuah zin artwork atau zin hardcore punk dari Amerika atau Inggris gitu ya si hardcore gitu sampai saat ini belum dapat gitu seumur hidup bikin megang zin gitu tapi belum dapat si hardcore biasanya kalau dapat ada zin baru tuh inspirasi liar teh Ngetren nggak tukeran misalnya orang boga jin mana boga jin nah tukeran lah pernah sih ngobrol tapi dia lebih ke dengan bahasa Inggris lagi bahwa yang saya bikin kan dalam bahasa Indonesia gitu sempat ngobrol juga untuk di lokal ada seperti itu misalnya tukeran nah untuk di lokal ada karena memang si kultur zin di lokal memang dari dulu memang di trend Oke. yang untuk dan bagaimana berkembangnya ya satu lagi bahwa bagaimana perkembangan zin di lokal tuh di era 2000-an tuh banyak bermunculannya distributor zin itu yang menjadi tonggak bagaimana zin ini juga terdistribusikan dengan baik di hampir di kota-kota besar khususnya di Jawa ya ketika misalnya bagaimana di Jakarta ada penitiping di Bandung ada kolektif kontrak kultura yang dibikin oleh PAM dan kawan-kawan gitu ya itu adalah salah satu titik urgensinya bagaimana zin itu bisa terdistribusikan dengan masif di komunitas gitu dan arsip yang kita dapat pun sebagian besar saya dapat dari hibah dari PAM dari Ucok dan saya juga mengorder dari Mbak Ika dari penitiping gitu jadi ada periodisasi bermunculannya distributor atau pengganda zin karena sifatnya zin tuh bisa digandakan oleh siapapun gitu. Caranya menggandakan itu seperti apa sih? Ya, datang ke tempat fotokopi weh. Oh, fotokopi unggul gitu. Karena dulu kita sering berbagi master. Oh, misalnya saya bikin zin, terus mereka bikin juga. Jadi kita saling berbagi master, nanti bisa digandakan oleh mereka dan saya pun menggandakan lagi. Jadi ya itulah salah satu si tongkat estafet bisa nyampe ke penikmat zin tuh salah satunya di periodisasi perkembangan zin lokal tuh banyak bermunculannya distributor zin gitu. Jadi itu mereka hampir tiap bulan membuat si katalog mereka tentang zin yang paling update yang mereka dapat dan mereka mengfotokopikan seperti layaknya mail order lah gitu. Tapi mereka menerima mail order dari zin-zin yang ada dalam si katalog mereka gitu.
Oke, bicara masalah distribusi mungkin ya, apakah dari teman-teman Club Zin sendiri ada sosialisasi kah gitu mengenai ayo kita harus baca zin gitu. Apakah itu by the way misalnya yang mau baca-baca yang enggak gitu. Tapi kan di satu sisi maksudnya untuk mengganti biaya produksi itu kan juga kita butuh apresiasi dari orang yang ngebaca zin kita mungkin gitu. Sebenarnya dengan adanya Club Zin ini tuh kita pengen kayak menghidupkan si ekosistem si zinnya sendiri itu. Jadi ketika kita ngeluarin zin, terus ekosistem kayak Club Zin, Bandung Zin Fest, Jakarta Zin Fest atau apalah yang di setiap kota ya, itu jadi target market kita gitu. Jadi bentar, Club Zin sendiri di Bandung gitu? Bandung doang. Bandung doang. Itu anggotanya ada anggotanya atau gimana? Bukan anggota sih. Gimana Dan? Jadi karena memang si Bandung Zin Fest juga memang dibentuk dari volunteer ya, bukan nggak ada struktur organisasi atau apapun. Jadi ya seperti layaknya teman-teman yang bikin gigs lah, tapi kita ngebikin sebuah event literasi tentang zin gitu. Dari situ memang bahwa si pengorganisiran Bandung Zin Fest memang dibentuk oleh network of friends di Bandung yang mempunyai ketertarikan yang sama tentang zin khususnya di Bandung, dan nggak ada masalah struktur organisasi, jadi memang lepas aja gitu. Tapi memang ada katakanlah orang-orang yang mempunyai concern lebih di situ, bagaimana pada akhirnya berlanjut menjadi pengorganisiran menjadi sebuah si Club Zin gitu. Memang ada teman-teman kayak bukan mendedikasikan tapi mencurahkan waktunya lebih di situ gitu. Walaupun sekarang di grup WhatsApp masih ada ya teman-teman dari sisa-sisa si organizer Bandung Zin Fest 2012 hingga 2018, tapi intensitas aktifnya mungkin agak sedikit berkurang karena ada yang udah nikah ataupun misalnya ada yang keluar kota pulang atau misalnya dengan kehidupan yang lainnya. Ya itulah bahwa si Bandung Zin Fest dan si Club Zin itu adalah medianya teman-teman di Bandung khususnya untuk bisa terus menghidupkan si ekosistem komunitas zin di Bandung gitu. Dan tidak ada struktur organisasi, malahan juga harapan dari saya atau mereka yang saat ini masih tersisa, ada teman-teman baru yang pingin ikutan bisa terus menghidupkan si Club Zin, sangat dinantikan sekali gitu. Katakanlah regenerasi ya. Tapi saat ini ya memang kita mungkin segan atau era-era ngerinya. Saya nemuin juga waktu band saya tur ke beberapa kota, ada saya nemuin di Cirebon ya gitu kan, masih anak-anak muda belia gitu kan. Mereka masih menawarkan kepada saya, "Om, ini saya punya ini." Pas saya lihat, anjing mana di zaman seperti ini masih bikin kayak ginian, saya bilang gitu kan. Di saat era digital sekarang ya udah sangat masif gitu kan. Mereka masih menyuguhkan informasi lewat beberapa lembar kertas yang difotokopi waktu itu ke saya. Dan saya sangat salut waktu itu kan, karena yang saya lihat di Bandung sendiri hanya orang-orang seperti Om ini gitu kan yang masih memegang teguh kultur zin sendiri gitu kan. Apakah nanti kedepannya bakal ada tahunnya disebutnya regenerasi kan nanti, apakah ada sekolahnya untuk bikin zin gitu kan, workshop paling ya, workshop seperti itu mungkin. Nah, Club Zin tuh memang dibentuk, bukan dibentuk ya, kayak dihidupkan lagi tuh, pengen ngajakin si anak-anak muda sekarang gitu, kayak yuk ada Club Zin, yuk kita maksudnya ngajakin yang baru untuk bikin lagi, maksudnya karena kita pun nggak mungkin bakalan terus-terusan ada di Club Zin ini gitu. Sejauh mana tuh? Apa itu? Mengajak. Nah, sampai saat ini belum ada ya, Den? Belum ada. Mungkin komunikasinya masih belum nyampe, mungkin ya. Mungkin bisa dari sekarang mengajak mungkin teman-teman bisa dari sekarang di Sound of Room. Ya, selalu sih setiap si Club Zin dari awal 2023 tuh saya juga selalu menginformasikan ke teman-teman yang selalu hadir di setiap si episode si Club Zin di session kedua ini tuh. Saya selalu mengajak ke teman-teman, khususnya teman-teman baru yang
pingin menjaga ekosistem Zin tetap hidup di Bandung tuh ya, saya selalu mengajak bahwa teman-teman baru yang mempunyai ide dan visi yang sama tentang literasi, ayo bisa gabung, bisa ngobrol sama kita bahwa tongkat estafet untuk si Club Zin itu memang harus dijalankan, bukan hanya terus bergerak di kita aja, tapi akhirnya mati di kita juga. Betul, karena itu, ide-idenya sudah mentok gitu ya. Jadi pengen ada ide-ide yang baru yang refresh gitu. Karena kalau misalnya tetap dari Reka, dari saya sudah mentok di situ, pengennya ada Zin maker baru, ide walaupun baru. kayak si kemarin bahwa ada teman-teman di Bandung yang pengen melanjutkan Bandung Zin Fest, saya sangat mengapresiasi itu dan silakan aja. Tapi memang ada katakanlah yang bukan marwah yang kita sudah jaga dari awal, misalnya kayak kita nggak akan mungkin ada misalnya kayak hal-hal sensitif, misalnya event sekelas Bandung Zin Fest misalnya ada sponsor rokok masuk atau apa, itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Nah, hal-hal prinsipil seperti itu yang enaknya kita ngobrol bareng gitu, bahwa memang si media event kayak Bandung Zin Fest, kayak si Club Zin teh memang butuh regenerasi juga gitu, bahwa hal-hal seperti itu teh memang harusnya memang ngobrol gini gitu, jadi enak, bisa cair gitu. Tapi sampai saat ini beri ngopi, beri ngudut gitu, sharing-sharing seperti ini teh aya wae ngerespon sih. Tapi teman-teman, untuk di momen ini saya mengajak pada siapapun ke Zin Maker Bandung ataupun teman-teman jurnalistis ataupun memang yang suka tentang media Zin, saya mengundang sebanyak-banyaknya teman-teman untuk bisa gabung atau bisa meneruskan aktivisme si Club Zin ini untuk bisa menjaga si ekosistem Zin di Bandung. Jadi kalaupun teman-teman di Bandung khususnya pingin melanjutkan kembali si perjuangan katakanlah Bandung Zin Fest 2023, saya berharap yang mengeksekusinya nanti bukan saya dan Reka dan teman-teman yang dulu gitu, tapi teman-teman baru yang mengeksekusi Bandung Zin Fest 2023, bukan lagi di kita. Harapannya saya nanti di Bandung Zin Fest 2023 mungkin hanya menjadi sebuah si partisipan yang lapak, ataupun saya datang dengan membawa anak istri untuk bisa melihat-lihat gitu. Harusnya jadi nyawer. Ya, jadi acara gitu kan. Ayaan. Karena melihat event besar Zin Maker itu 2012 ya berarti. Udah 10 tahun. Udah 11 tahun. 11 tahun berarti. 11. Lebih. Dari kalian sendiri nggak ada keinginan gitu untuk, maksudnya apa jadi lebih besar gitu? Seperti sosialisasi, terus ayo kita kontakkan sama media, orang-orang yang berada di media-media konvensional gitu, yang satu visi dan misi ya. Maksudnya mau bikin, kita besarin lagi yuk, misalnya si Jin ini gitu kan. Sampai saat ini sih nggak ada ya, lebih baik ya udah mending baru dakan kayaknya. Gitu. Nah, semoga dari tayangan Sound of Room dengan om-om ini datang jadi tamu saya ya, teman ngobrol saya. Semoga para penonton semoga tergerak ya, maksudnya mau gak mau bahwa Jin ini sendiri menjadi salah satu hal penting dalam perkembangan musik underground lah ya di kota Bandung sendiri. Dan saya pun mengakui gitu. Kekarik dengan ada bahasa underground. Jadi kabeh gitu kan. Tidak hanya sekedar di Hacepang aja ya maksudnya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan klub Zin, boleh hubungi ke siapa nih? Terus nongkrong di mana sih si klub Zin teh? Nggak ada. Nggak pernah. Anjing. Rek maju kumaha di kantor wae teu boga aing waduh. Dua pokoknya mah. Geus riweuh ku sapopoe, jadi dulu mah karena memang ada waktu untuk nongkrong. Dulu kita sering nongkrong di di yang skateboard tuh, di kolong jembatan yang ada skatepark itu dulu sering intens kita berkomunikasi di Baltos di situ. Nunggu kayaknya. Tapi sekarang mungkin teman-teman bisa mengontak IG-nya Bandung Zin Fest via DM. Ada sang admin yang nanti akan merespon gitu. Yoi. Bagaimana? Duaan admin aja. Hiji. Jadi ya mengundang sebesar-besarnya entitas di Bandung yang concern akan Zin. Ayolah kita ngobrol bareng gitu. Jangan sampai hilang sama sekali
kalau bisa dinantikan sih sebenarnya banyak dinantikan orang, tapi energi yang kita punya saat ini pun emang sudah terbatas ya. Sudah terbatas. Sudah sangat terbatas mungkin ya. Aduh capek. Ya buat teman-teman yang masih muda belia, yang punya ide-ide kreatif boleh Monggo, bergabung sama om-om ini. Asli balagir. Tara modal kursi. Bro. Nah mungkin menyinggung masalah tadi kan mau bikin Zinfest Bandung Zinfest yang ke mungkin 2023 ya, mungkin inginnya ya. Misalkan ada sponsor besar ya, terlepas dari itu apa-apa, kalian mau gimana? Sempat di event terakhir mungkin ya Kak, Iya. dari pihak Agak lupa sih kalau saya. Jujur lah, jujur-jujuran ya mah. sempat ada datang dari rokok sih, pihak rokok, mereka sudah mapping datang gitu ke acara, karena memang dari si pengunjung yang datang tuh dari buku tamu yang kita tulis tuh yang disediakan di meja tamu tuh tercatat sudah hampir 900 sekian yang datang. Banyak ya. Belum lagi yang tidak tertulis di buku tamu. Jadi mungkin dari pihak si korporasi itu melihat bahwa wah ini salah satu event yang cukup menjanjikan untuk bisa mereka masuk. Tapi karena memang Eventnya ngejual ya kakak mereka. iya gitu, karena memang anak muda yang datang tuh banyak, dan kita di event terakhir ataupun di 2016-2018 sudah menerapkan kayak misalnya kebijakan tidak ada asap rokok di dalam ruangan. Oke. Karena untuk saya pikir bahwa event sekelas Zin gitu harus bisa diakses oleh siapapun. Kita pingin bahwa orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa melihat media yang ada di situ tanpa ada asap rokok gitu. Jadi kayak basic dari yang sudah disepakati oleh teman-teman bahwa event ini adalah non sponsorship dari awal. Kita nggak berharap menjadi besar lagi, karena menjadi besar memang itu adalah satu apresiasi dari teman-teman di luar kita gitu. Kita hanya bekerja karena kesukaannya kita. Kalaupun ini menjadi besar dan ada respon yang lebih itu memang dari luar kita gitu. Kita hanya merasa bahwa ya seperti ini, bahwa yang seperti yang saya bilang barusan, bahwa dari awal juga konsep Bandung Zinfest itu memang dibikin ya gotong royong dari teman-teman ya kolektif, bahwa dari awal juga memang kita sumsum lah untuk bisa nyewa meja, dan setiap partisipan dari tiap tahun tuh mereka bayar untuk sewa meja tuh memang balik lagi untuk mereka juga gitu. Kita nggak capek sih capek, tapi kan memang basicnya melakukan hal yang sangat kita suka, hobi. Jadi memang jadi bersemangat. Jadi event ini memang event kolektif lah, bukan menjadi sebuah event menjadi lebih besar lagi. Kalaupun memang menjadi besar sudah dari dulu juga kita ambil, tapi ya karena basicnya udah ini memang acara anak-anak dan DIY anak-anak gitu, tanpa menghilangkan spirit DIY mungkin ya. Nah itu. Jadi buat teman-teman obrolan itu menarik sebetulnya. Jadi ngebahas sesuatu yang emang di permukaan tidak terlalu kelihatan, tapi peranannya sangat penting ya di komunitas, di kultur musik Bandung juga gitu kan. Nah kalau saya sendiri sih punya harapan bahwa teman-teman dari Club Zin sendiri bisa seperti Dadan bilang tadi ya, meneruskan tongkat estafet gitu kan, sampai bukan menjadi besar ya, maksudnya si Zin itu masih lestari lah, masih ada ya keberadaannya gitu. Dari teman-teman sendiri udah punya langkah apa aja nih kira-kira? Tidak ada langkah sebenarnya, cuman ayo yuk. Ya itu ya salah satunya memang melanjutkan aktivis musik Club Zin. Buat teman-teman, gaungnya Zin itu tetap ada gitu. Ataupun misalnya yang saya sama Reka rintis kembali, mengaktifkan kembali mata-mata Zin Arsip tuh ya tetap untuk menjaga bahwa historical ini bisa tetap dijaga gitu, tetap bisa diakses oleh siapapun gitu. Walaupun memang mengakses secara langsung teman-teman dari arsip kita agak-agak sedikit susah karena mungkin keterbatasan waktu saya sama mereka juga.
pada akhirnya kita memutuskan bahwa arsip yang kita punya itu hanya nantinya bisa diakses secara digital gitu, dan nanti akan kita terus posting mungkin Itu di mana tuh? di websitenya Golosor Times sama di IG kita di Mata-Mata Zin Arsip. Itulah salah satu usaha kecil kita gitu yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga bahwa si Zin ini bisa terus gaungnya ada dan bisa terus diakses walaupun digital. Kalaupun misalnya teman-teman yang ingin mengakses secara fisik masih bisa mengontak saya gitu, walaupun memang slow respon karena Sibuknya. ya itu jadi macul tapi ya Apa mengpel kan jadi ngomong. asli demi prung. Ayo si Prung geus bilang apa mengpel kayaknya. Ya itu jadi usaha-usaha kecil yang coba kita masih jalankan dengan sisa waktu tenaga yang kita ada tuh ya masih menjalankan. Sedih ya ngomongnya sisa waktu. Aslina. Kita kata geus kolot lagi unit ka mana gini. Terharu jadi nanti. Tapi udah memang ya ngomong Pakai dari hati. hati gitu. Tali kasih Tapi udah memang ya seperjuangan oke sih gitu untuk bisa terus ya hidup teh karena Sekarang. oh baik kan ada air mineralnya sekarang Tisu. tisu. ya mudah-mudahan lah Bandung Zin Fest 2023 Anjay. aya gitu lah Realisasi ya. terrealisasi Iya. mudah-mudahan gitu. Jangan harus optimis Oh, dong. siap. Harus optimis. Ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau belajar bikin zin, gampang bro, anjing gitu. Silakan menghubungi teman-teman saya, Deden dan Reka, untuk bergabung di Club Zin. Boleh kan kalau Iya. yang mau gabung di Club Zin juga Iya. ya? Boleh. Atau mungkin yang mau bikin sekumpulan zin, maksudnya sekumpulan teman-teman dengan bukan nama Club Zin juga ayo gitu. Oh gitu. Misalkan jadi Di-collabin nanti ya. nggak jadi masalah kalau soal nama mah gitu. Dan Yang mungkin penting juga- si estafet semangatnya terus berjalan. Dan si Club Zin juga manjangkan silaturahim dan juga jejaring pertemanan khususnya di Bandung, kayak misalnya kayak si cafe shop seperti ini juga akan banyak kita akses juga karena setiap event-event si Club Zin tuh tepatnya kita selalu berpindah-pindah karena kita nggak ada home base, jadi kita selalu tiap ada si gelaran tiap bulan tuh selalu berpindah-pindah kalau misalnya Pindah-pindah sejak 2012. jadi Nah, harusnya itu jadi pemicu ya, maksud saya buat Iya. teman-teman di Club Zin yang masih punya spirit gitu, bahwa ayo bareng gitu. Dan jangan memang- banyak alasan, aduh keluarga, kehidupan, main aja. asli. Spiritnya udah nggak ada kalau gitu mah ya. Dan sebenarnya teh si Club Zin teh harusnya memang sudah bisa menghidupi aktivismenya, kayak misalnya untuk si kebutuhan kayak setiap event kita masih selalu kesulitan seperti mic ataupun misalnya speaker ataupun apapun yang berhubungan dengan si audio ya. Nah mungkin dari nantinya si kedepannya akan ada si penggalangan dana nantinya untuk diperuntukkan untuk si aktivisme itu untuk membeli kayak speaker, kalaupun misalnya nanti bisa diupload ke sosial media, mungkin nanti kita butuh kamera, butuh untuk maintenance kayak hard disk atau apapun. Jadi nantinya mungkin tidak hanya sebatas sebuah event kecil untuk si Zin Maker, tapi bisa menghidupi aktivismenya itu dengan bikin merchandising untuk membeli speaker, membeli mic atau apapun gitu. Jadi nanti kita nggak akan kesulitan lagi untuk setiap si Club Zin harus nyewa ini, nyewa itu. Kita Ya nggak apa-apa nyewa mah, yang penting ada duitnya gitu kan. kayak eta uhan mah. Makan eta uhan. Tenang, nanti sama Prum disupport ya. Guys. Ajuin aja proposal, tenang. Nanti dibacanya tahun depan. Parah. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan Club Zin, boleh menghubungi om-om atau AA yang ada di samping kiri saya dan kanan saya. Semoga dengan pertemuan kita di Sound of Prum kali ini, kultur dan semangat si Jin sendiri masih terjaga ya, bahkan bisa harusnya menggeliat ya kalau menurut Menggeliat, saya, karena lebih besar musik di harusnya. Bandung tuh semakin sini masih berkembang juga ya, Betul. di sela himpitan Ekonomi. digital dan ekonomi. Dan undang-undang. Undang-undang gitu. Terus kalau buat teman-teman mau mau ngelihat si fisiknya sendiri dari
mereka gimana sih fisik si Jinnya sendiri? Oh, kalau saya mah tinggal itu aja, DM. Nanti janjian biasanya di Taman Pramuka. Taman Pramuka. Oh iya, Biasanya. si dan Golosor juga cukup aktif juga, dia ada pop up store kalau misalnya ada lapakan. Tiap hari apa tuh Om? Biasanya Kalau ada niat sih sebenarnya. Aduh, angin niat ke sana. Jadi nyekit lah bukan apa. Oke, jadi buat teman-teman Kalau yang mood mau- oke, baru kita mau buka. Oke. Atau Tapi DM lah paling mudah. nggak ada salahnya kan dari sekarang, bukan promosi, maksudnya sosialisasi ya. Buat kalian yang mau bergabung, yang mau bikin stiker, mau bikin platform, boleh ke Club Zin. Oke, mungkin ada pertanyaan titipan nih. Main goal sendiri dari teman-teman Club Zin sendiri apa sih? itu yang terakhir saya bilang barusan, main goalnya baru kepikiran si Baru Club Zin kepikiran. tuh yang tadi saya bilang bisa menghidupi aktivismenya sendiri. Oke. Ya. Ya seperti si kebutuhan kayak mic, kayak speaker gitu. Nantinya memang harus Kode main stiker. Kode keras. ke sponsor ya, Pak. Kode keras. Tapi memang Kode sih keras. karena tiap si penyelenggaraan kalau misalnya si venue-nya hanya menyediakan tempat, kita agak sedikit sih kesulitan gitu. Ya mudah-mudahan sih dengan main goal-nya nanti ke depan bisa di manage, walaupun kita sekarang udah nggak ada si manajemen ya atau apa gitu, jadi ya bingung jadi tapi Kepengurusan masih absurd gimana ini? Iya, weh. yang pasti sih menantikan si terbitan baru dari Zin Maker Bandung. Kalau saya khususnya pengen lagi melihat apa ya, zin hardcore punk yang kick ass gitu, kayak mereview rekaman yang disebut goreng ya goreng gitu. Jujur ya? Jujur gitu. Klasik Kayak Iya. misalnya Klasik tahun 2000 atau 2002 atau ya sekitaran tahun 2000-an tuh, ketika ada yang band yang harus diboikot ya diboikot, di-sharing di medianya mereka gitu. Tidak hanya malu-malu, tapi memang ya saya merindukan terbitan zin hardcore punk Bandung yang kick ass lah gitu. Mudah-mudahan sih saya menemukan lagi gitu. Oke, seru ya obrolan. Seru banget, nggak kerasa ini udah Terasa. 10 jam. Sahur, kirim dia sahur gimana? Oh iya. Satu hal lagi, kita syuting di Kopi Seduh Sembuh yang terletak di Jalan Haji Wasid. Nomor berapa? Nomor 23. 29 ya? 29. Nah, buat teman-teman yang mau beli kopi ke sini aja ya, langsung ya. Bukanya jam berapa tuh? Kalau mau godin bisa nggak di sini? Bisa ya, mau godin bisa di sini. Ditutup tirai kok. Siap. Saya pakai ordeng, sukungkul, ketinggalan. Oke, satu hal lagi, tadi kita udah ngebahas dari apa ya, keberadaan si Jin sendiri di kota Bandung, bahkan ada terkuak Zin yang udah lama ya, di tahun berapa? 88 ya? 88 dari Yogyakarta ya? Bandung. Oh, dari Bandung. Bandung. Dari Bandung. Yang hardcore itu namanya. Hardcore itu ya. Jadi perkembangan si Jin itu emang udah lama sekali, cuman saat ini seolah-olah ada kesan terlupakan. Wis, anak tiri. Anak tiri yang dilupakan atau terlupakan. Jadi yang saya lihat tuh peranannya sangat penting ya di komunitas saat ini sebetulnya. Dari awal dulu nggak ada WhatsApp video gitu kan, terus web kalau mau beli di sini lewat kertas aja dulu ya, alamat di mana gitu kan. Kalau sekarang emang zaman serba mudah, cuman jangan lupakan juga peran dari AAA ini yang sangat, menurut saya, mempunyai andil yang sangat besar ya menurut saya. Jadi buat teman-teman yang apa ya istilahnya pengen mencoba tantangan baru menjadi seorang zin maker, boleh konsul ke Kang Deden, Kang Reka. Ada pesan-pesan mungkin sebelum ya. kalian pergi jauh, anjing. Buat teman-teman, buat para penonton Sound Opera mungkin dari AAA. Salah Den. Ya kalau pesan sih lebih ke teman-teman yang sekarang masih aktif berkegiatan, beraktivisme di komunitas,
tetap jaga komunikasi, kondisi dan tetap survive gitu ya dengan kondisi apapun gitu. Harus dong survive. Misalnya kayak Zin, kalaupun di manage dengan baik itu bisa menjadi nilai ekonomi, itu bisa mengcover semua waktu-waktu yang kita habiskan di depan komputer, kita bensin yang bolak-balik ke tempat fotokopi atau tempat digital printing. Curhat ya, Jadi teman-teman tetap jaga semangatnya yang saat ini di generasi baru masih tetap aktif menerbitkan tiap bulan gitu, yang bisa terus didistribusikan. Jangan khawatir bahwa media kalian yang diterbitkan itu akan selalu abadi selama teman-teman ada yang masih menyimpannya gitu, walaupun disimpan di kamar masing-masing, tapi tetap jangan khawatir. Selama kalian hidup tuh kalian harus terus bisa menceritakan kehidupan kalian, minimal ya di coretan-coretan dinding atau di nu baju, di nu naon gitu. Ada saya kertas, emang tuh udah baju. Jadi ya tetap jaga semangatnya teman-teman yang masih aktif produktif membuat zin, dan bahwa si komunitas ini tuh memang sudah sangat solid gitu, walaupun tidak seperti komunitas musik gitu, tapi komunitas ini yakinlah bahwa festival-festival yang ada nantinya itu bisa terus menghidupi komunitas ini gitu. Jadi tetap semangat aja, tetap produktif. Tetap produktif ya. Jangan ada alasan kehidupan, keluarga, sibuk gawe. Nggak ada alasan nggak masuk. Setuju. Jadi Kang Reka sendiri gimana sih? Yang mau bikin zin, bikin aja lah. Maksudnya zin tuh bagi saya tuh tempat kita untuk bebas untuk bikin salah atau bikin apapun. Berekspresi ya. Apapun itu. Bahkan untuk kayak pengen cerita kemarin kalian modal di celana pun nggak jadi masalah gitu, karena itu bahkan itu menjadi hal yang menarik sebenarnya, hal-hal yang personal seperti itu tuh gitu. Tapi gak oke Enggak, menarik. Ya, yang paling baru si Daniel Cimpoda, dia bikin zinnya yang akan dikeluarkan studio si Pancaroba, koleksi dia tidur. Hal yang menurut orang tidak penting tapi dibikin menjadi sebuah media, koleksi dia tidur. Sare gitu, foto-foto si Eta Sare di Zin gitu. Satu hal selfie-nya beli Sare. Pura-pura teh ya. Pura-pura Sare. Purnomo tehnya pura-pura nongkrong padahal molor. Ada lagi yang mau disampaikan udah sebelum sih. Kita tutup nih obrolan hari ini? Kalau saya udah. Silakan Deden. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, untuk media ini yang selalu mensupport. Mudah-mudahan jejaring pertemanan ini semakin kuat, saling mensupport satu sama lain juga untuk menguatkan komunitas khususnya di Bandung tuh saling saling bergandengan tangan lah, untuk bergandeng tangan untuk si kemajuan masing-masing, baik dari komunitas musik, literasi, supporter bola ataupun si brand-brand lokal. Jadi saling support karena memang guyupnya di Bandung tuh seperti itu gitu. Jadi ya untuk Prung untuk menyediakan waktu dan emang ya untuk host malam ini hatur nuhun pisan gitu. Ya, saya juga terima kasih buat AAA dari Club Zin udah mau diundang sama Terima kasih sama-sama tim Sound of Prung gitu kan. Ya, ini mah gurau aja, tapi yang pertama mungkin ini ya bagi Club Zin. Oke. Nanti mudah-mudahan kedepannya besar harapan saya, mungkin si Club Zin sendiri bisa membesar ya, maksudnya dari pertemuan kita hari ini mungkin kedepannya bakal lahir zin maker baru gitu kan, dengan ide-ide baru, gagasan baru mungkin kan, dengan metode literasi yang mungkin baru juga gitu, tidak itu melulu gitu kan. Nah, besar harapan saya juga semoga si Club Zin sendiri masih menjadi penopang gitu, jadi perkembangan musik-musik bawah tanah ya, maksudnya seperti itu. Oke. Sebetulnya saya masih pengen ngobrol banyak sih sama teman-teman Club Zin sendiri ya, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan dan coffee shopnya mau tutup karena udah jam 2:30. Udah Januari ini ternyata gitu. Tunduh ya guys ya. Aduh. Jadi mungkin saya tutup aja obrolan kita
sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman dari Club Zin udah datang ke Sound of Room. Terima kasih. Semoga Terima kasih. menjadi sesuatu yang positif ya ke depannya Amin. dan menginspirasi Amin. buat teman-teman yang menonton tayangan episode kali ini. Siap. Terima kasih Terima kasih, Mas. Om Deden, Om Reka juga terima Terima kasih kasih. ya. Akhir kata saya kalau ada salah-salah kata kalian aja yang salah dengar. Oh, udah. Dah.